Terima kasih atas kesempatannya. Saya Agustina Silain dengan NIM 12S18023. Saya akan menjelaskan tentang bab 9, itu 9.1 dan 9.2. Bab 9 derek tak hingga. 9.1 ada barisan tak hingga. Barisan tak hingga dapat kita lihat pada slide ini. Barisan tak hingga adalah fungsi yang domainnya merupakan himpunan bilangan bulat positif dan range-nya merupakan himpunan bilangan real. Barisan dinotasikan dengan A1, A2, titik-titik dengan AN. AN-nya AN ditulis maksudnya dan seterusnya seperti itu. Dalam barisan yang didefinisikan secara rekursif, suku barisan ditentukan oleh suku sebelumnya. AN sama dengan F dikali AN dikurang 1. Barisan sebelum ke contoh, barisan dikatakan konvergen jika limit AN-nya ada. Barisan yang dikatakan divergen jika limit AN-nya tak terhingga. Apa yang terjadi pada suku barisan jika N menuju tak terhingga? Deret adalah kita masuk ke konvergen atau divergen. Barisan AN konvergen jika limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Definisinya limit N menuju tak terhingga dikali AN sama dengan L. Jika untuk setiap elemen bilangan positif terdapat N bilangan positif sehingga N lebih besar dari N kecil lebih besar dari N besar, menjadi mutlak AN dikurang L lebih kecil dari elemen. Barisan yang tidak konvergen ke bilangan hingga manapun disebut divergen. Agar lebih mudah memahaminya, deret konvergen jika barisan Sn dari jumlah parsial Kn adalah konvergen. Deret divergen jika barisan Sn dari jumlah parsial Kn adalah divergen. A1 tambah A2 tambah titik-titik tambah AN sama dengan S. Jika Sn divergen ke tak terhingga, maka deret divergen ke tak terhingga. Jika Sn konvergen ke S, maka deret konvergen ke S atau jumlahnya sama dengan S. Kemudian beberapa sifat penting, misalkan AN sama dengan F dikali N jika limit X menuju tak terhingga, F dikali X sama dengan L, maka limit N menuju tak terhingga AN sama dengan L. Teorema Apit, misalkan AN dan CN Teorema Apit, misalkan AN dan CN dua barisan yang konvergen ke L dan AN lebih kecil BN lebih kecil CN untuk N lebih besar K, maka BN juga konvergen ke L. Jika limit N menuju tak terhingga AN sama dengan 0, maka limit N menuju tak terhingga AN sama dengan 0. Kita tidak perlu teorema barisan monoton. Jika AN barisan tak turun dan AN lebih kecil dari U untuk N lebih besar dari N besar, N kecil lebih besar dari N besar, maka limit N menuju tak terhingga AN sama dengan A untuk suatu A lebih kecil dari U. Jika BN barisan tak naik dan BN lebih besar L untuk N lebih besar M, maka limit N menuju tak terhingga BN sama dengan B untuk suatu B menuju suatu B lebih besar dari L. Kemudian contohnya, buktikan barisan AN dengan AN sama dengan N per 2 dikurang 2N konvergen.
deret tak 9.2 deret tak hingga. Deret adalah jumlah barisan. Deret. Sebelum deret tak terhingga, kita masuk dulu ke pengertian deret. Sigma AN disebut deret. Jumlah parsial ke N dari deret Sn merupakan jumlah deret hingga suku ke N. Sn sama dengan A1 tambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik ditambah AN. Kemudian kita bahas ke deret tak hingga. Deret tak hingga adalah jumlahan dari suku-suku barisan tak hingga. A1 ditambah A2 ditambah titik-titik sama dengan sigma N menuju 1 AN. Jumlah parsial adalah jumlah berhingga suku-suku barisan tak hingga. Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah titik-titik AN sama dengan sigma K menuju 1 menuju N AK. Sudut deret tak hingga konvergen dengan jumlah S jika barisan jumlah parsialnya juga konvergen ke S. N sama dengan 1 menuju tak terhingga, AN sama dengan S menghasilkan limit N menuju tak terhingga, Sn sama dengan S. Jika barisan jumlah parsial divergen, maka deretnya juga divergen. Suatu deret yang divergen tidak memiliki jumlah deret tak terhingga. Deret tak terhingga adalah jumlah dari suatu barisan dengan suku ke N adalah sampai pada batas yang tak terhingga. Sigma N menuju 1 sampai tak terhingga, AN disebut deret tak terhingga karena suku ke N yang diinginkan sampai batas tidak terhingga. Deret geometri A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR 3 titik sama dengan N sama dengan 1 menuju tak terhingga AR N dikurang 1. A dinamakan suku pertama dan R rasio atau penggali. Jika mutlak R lebih kecil dari 1, deret geometri konvergen. Selain itu, deret geometri divergen. Sigma N sama dengan 1, AR N dikurang 1 sama dengan A per 1 dikurang R. Mutlak R lebih kecil dari 1. Uji kedivergenan. Hanya untuk menguji kedivergenan, bukan kekonvergenan. Limit N menuju tak terhingga, AN sama dengan tidak sama dengan 0. Sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1, AN divergen. Sebelum ke deret harmonik, deret konvergen dan divergen itu, deret konvergen jika barisan Sn dari jumlah parsial ke N adalah konvergen. Deret divergen jika barisan Sn dari jumlah parsial ke N adalah divergen. Deret harmonik 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah titik-titik sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju tak terhingga 1 per N. Apakah uji kedivergenan dapat digunakan? Sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 per N divergen. Sifat linearnya jika sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1, AN dan sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1, BN adalah deret yang konvergen dan C konstanta real. Maka 1. Sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 CAN sama dengan C sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 AN. 2. Sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 dikali AN ditambah BN sama dengan sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 AN ditambah sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 BN. Jika sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 AN divergen dan C tidak sama dengan 0 konstanta real tak 0, maka sigma N menuju tak terhingga sama dengan 1 CAN juga divergen. Kemudian pengelompokan suku deret. Pengelompokan suku deret. Bolehkah suku-suku deret dikelompokkan? Pada sigma I sama dengan 1 menuju tak terhingga dikali min 1 dikali
pangkat N dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah min 1 di pangkat N dikurang 1 ditambah titik-titik. Sifat deret konvergen suku-sukunya dikelompokkan tanpa mengubah jumlahnya. Jadi kesimpulan untuk penjelasan saya malam ini, barisan bilangan itu barisan bilangan yang dituliskan secara terurut dengan aturan tertentu. Aturan tersebut digunakan untuk menentukan suku-suku dari barisan. Aturan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk rumus fungsi. AN dengan domain bilangan asli, misalkan barisan bilangan segitiga. Secara umum rumus suku ke N dapat dituliskan AN sama dengan N dikali N ditambah 1. Rumus AN sama dengan N dikali N ditambah 1 merupakan fungsi dengan domain bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai suku ke P dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan nilai fungsi AN untuk N sama dengan P yaitu AP. Misalkan nilai suku ke-15 dapat ditentukan sebagai berikut. A15 sama dengan 15 dikali 15 ditambah 1 sama dengan 15 kali 16 sama dengan 120. Kemudian untuk kesimpulan dari deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan jika barisan bilangan dengan nama rumus suku ke N dituliskan dalam bentuk fungsi AN. Deret bilangan tersebut dapat dituliskan SK sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik AK. Sigma N sama dengan 1 menuju K sama dengan AN. Notasi sigma dibaca notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan dari batas bawahnya yaitu N sama dengan 1 sampai batasnya N sama dengan K. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.